Kapan salat berjamaah ini tidak wajib bagi seorang laki-laki? Ada beberapa uzur yang disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya ada uzur ini pada kita, maka tidak wajib kita melaksanakan salat berjamaah. Apa saja uzur tersebut? Yang pertama, kata para ulama, di antara uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah hujan. Maka hujan merupakan salah satu uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Apa dalilnya? Hujan itu salah satu uzur meninggalkan salat berjamaah adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru al-munadi fayunadi bis-shalah. Sallu fi rihalikum fil lailatil baridah wa fil lailatil mutirati fis safar. Dari Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh seorang muadzin, menyuruh azan, kemudian menyuruhkan panggilan, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, fil lailatil baridah, di malam yang penuh dingin, wa fil lailatil mutirah, dan di malam yang turun hujan, fis safar, di waktu safar. Oleh karena itu, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya hujan salah satu sebab seorang penggugur salat berjamaah. Siapa yang digugurkan salat berjamaah adalah ahlul jamaah fil masjid. Artinya orang yang berjamaah di masjid. Apa syaratnya? Pertama, kata para ulama, syaratnya adalah hujannya itu menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan seseorang mendatangi masjid. Kalau hujannya berintik bebaya, maka disuruh datang ke masjid. Karena ini apa? Ini tidak menimbulkan masyaqqah. Ini tidak menimbulkan kesusahan. Ya. Apalagi zaman sekarang ada payung dan semisalnya. Maka kata para ulama yang menyebabkan gugur salat berjamaah itu adalah hujan yang lebat. Kalau seandainya dia pergi ke masjid, bajunya basah. Kemudian yang kedua, di antara uzur kata para ulama seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah ketika orang tersebut sakit. Ya. Maka ketika orang itu dalam kondisi sakit, maka dia salah satu uzur meninggalkan salat berjamaah. Para ulama mengatakan bahwasanya, apa dalilnya Ustaz? Ya, bahwasanya seseorang sakit itu merupakan uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Dalilnya adalah Nabi SAW. Beliau pernah sakit. Kemudian ketika beliau sakit, beliau mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kata Nabi SAW, suruhlah Abu Bakar untuk salat, mengimami manusia. Ya. Maka Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ya. Aisyah tidak terima. Nabi SAW menyuruh Abu Bakar mengimami manusia. Aisyah datang berhujjah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang lemah, orang yang lembut hatinya, suka menangis apa macam. Kata Aisyah, jangan, cari yang lain. Ya. Katakan Nabi SAW, inna kunna la sawahiba Yusuf. Sesungguhnya kalian ini seperti sawahiba Yusuf, yaitu seperti Zulaikha, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi menyamakan? Karena bukan itu tujuan Aisyah. Zulaikha ketika dia memanggil Nabi Yusuf, memanggil para wanita-wanita, disuruh memotong buah, tujuannya bukan untuk mengundang, tetapi tujuannya ingin membuktikan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Zulaikha tertarik, maka disuruh untuk datang dijamu untuk mengundang makan. Bukan tujuannya untuk mengundang makan, tujuannya untuk menampakkan bagaimana tampannya Yusuf sehingga kalian pun juga terfitnah. Akhirnya pun mereka memotong jari mereka tanpa rasa. Maka Aisyah pun juga demikian, kata Nabi SAW. Aisyah bukan tujuannya kan Abu Bakar ini lemah, tidak. Aisyah takut Abu Bakar ini disangiti oleh para sahabat. Kenapa menggantikan Nabi? Kata Aisyah, kalau dimarahi jangan Abu Bakar, yang lain aja yang dimarahi maksudnya. Maka kata Nabi SAW, Nabi tahu, inna kunna la sawahiba Yusuf. Sesungguhnya kali engkau seperti apa? Sawahiba Yusuf. Apa yang engkau katakan berbeda dengan apa yang ada dalam hatimu. Maka Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Dan saat itu beliau tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, walaupun akhirnya beliau dipopoh
oleh dua orang sahabat mendatangi masjid. Maka kata para ulama, sakit itu salah satu uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Sakit semacam apa? Apakah perlu kita kada boleh sembahyang berjamaah? Kada. Tetapi sakit semacam apa yang dimaksudkan adalah sakit yang menyebabkan dia susah untuk datang ke masjid. Sakit apa saja yang menyebabkan dia susah datang ke masjid. Kalau sakitnya biasa-biasa saja, sakit mungkin ya sakit flu, apalagi sakit hati, datang ke masjid. Maka seseorang sakit yang menghalangi seseorang datang untuk ke masjid, itulah susah dia datang ke masjid, itulah yang diberikan uzur meninggalkan salat berjamaah. Kemudian yang ketiga kata para ulama, salah satu uzur juga seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah at-tamrid. Seseorang merawat. Kadang kita itu punya keluarga atau punya mungkin ada orang tua atau di sana atau orang yang terdekat. Kadang kita rawat tidak bisa ditinggalkan. Iya. Kadang-kadang dia butuh setiap saat dan tidak ada mungkin perawat yang standby yang menemani dia. Iya. Dan dia mungkin apalagi di saat-saat mungkin sakratul maut, di saat dia tidak harus ditemani. Kalau tidak ditemani, ya dia bisa memudaratkan dia. Ya sewaktu-waktu dia bisa meninggal kalau tidak dilayani dengan cepat. Maka orang yang sifatnya semacam ini menjaga, merawat dan semisalnya, atau seorang perawat dia ditugaskan petugas ICU, ditugaskan menemani satu orang, ya. Soalnya orang ini harus ditemani, dijaga 24 jam. Maka orang-orang semacam ini mempunyai uzur, dia meninggalkan salat berjamaah. Dia dikasih uzur di dalam Islam. Kemudian kata para ulama, di antara uzur juga adalah adanya makanan yang dihidangkan. Ya, makanan yang sudah siap dihidangkan, maka ini juga merupakan uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan itu dihidangkan. Maka kalau makanan itu sudah siap, maka sunnahnya adalah kita memakan. Kalau seandainya makanan itu mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Tapi kalau tidak mengganggu kekhusyuan Anda, Anda salat lebih utama. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbang seseorang menyantap makanan yang mana makanan itu tidak mempengaruhi kekhusyuannya di dalam salat. Kalau makanan itu sangat berpengaruh, maka Anda makan terlebih dahulu. Karena tidak semua orang disiapkan makanan dia berpengaruh padanya. Ada sebagian orang mau disiapkan sate, mau disiapkan ayam bakar, apa macam, kan ada pengaruh dia. Kenapa? Kadang kamu makan itu kolesterol, kencing manis, ya, ada pengaruh dia. Dia makannya bubur aja. Iya. Dia tidak terpengaruh. Ada sebagian orang hatinya sangat terikat dengan makanan, ya, khususnya para pemuda, ya. Ya, pemuda diundang ustadz ya makan, atau diundang ustadz ini haji ini datang makan ke rumah, ya. Yang diundang 10 ikung, yang datang 15, disediakan cuma 10. Akhirnya apa? Kalau aku sembahyang bisa dihantuknya ini. Akhirnya dia terikat hatinya dengan makanan tersebut. Maka disuruh dia untuk makan. Dia meninggalkan salat berjamaah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.